Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini kita diundang kembali untuk merenungkan firman Tuhan, dan semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Saya mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita yang diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali mendengarkan perumpamaan. Perumpamaan biji sesawi dan perumpamaan tentang ragi. Di dalam Injil kita tahu ada beberapa perumpamaan, ya. Perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang lalang di antara gandum, perumpamaan tentang harta yang terpendam, perumpamaan tentang mutiara, perumpamaan tentang pukat, perumpamaan tentang sesawi, dan perumpamaan tentang ragi. Saudara-saudari, kita mencapai yang tidak pernah melihat benih. Kita bisa melihat saja kalau benih itu adalah advokat. Itu benihnya kecil, tapi kalau bertumbuh advokat menjadi besar. Atau buah lengkeng, atau buah durian. Atau ada yang pernah melihat benih sayur-sayuran. Benihnya kecil-kecil. Bahkan harus membutuhkan kacamata pembesar seperti kacamata saya. Itu bisa melihat benih. Tapi ketika bertumbuh, satu benih itu menghasilkan sayuran yang besar, yang bisa dimakan oleh satu RT. Kerajaan surga seperti itu. Jika orang memiliki kerajaan surga, dikatakan ia akan bertumbuh menjadi besar. Ingat kata besar. Ia bertumbuh menjadi besar. Dan dikatakan kalau dalam tumbuhan bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung datang bersarang di cabangnya. Burung-burung datang bersarang di cabangnya karena burung-burung menemukan tempat yang layak dan pantas untuk bersarang. Setiap orang yang memiliki kerajaan surga bagaikan biji sesawi, ia pun mengalami seperti demikian. Kerajaan surga, contoh. Hal kerajaan surga itu adalah kasih.
kebaikan, cinta, kedamaian, harmonis, kesejahteraan. Orang walaupun hanya melakukan perbuatan kasih itu sekecil apapun, tetapi kasih itu bisa bertumbuh dan berkembang menjadi besar, yang bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, bisa mempengaruhi kehidupan dunia. Dan orang yang memiliki kasih walaupun kecil, orang memiliki kedamaian, orang memiliki kesatuan, keharmonisan, ia akan bertumbuh menjadi pribadi yang besar. Sebab pribadi yang besar bukan ditentukan oleh harta, tetapi ketika ia memiliki hal-hal seperti ini, ia adalah seorang pribadi yang besar. Dan dikatakan burung-burung di udara bersarang. Artinya apa? Ia memiliki kehidupan yang indah. Orang-orang akan datang untuk menemukan, orang akan merasakan, orang akan melihat kebesaran kasih, kebesaran cinta, kebesaran kedamaian, kesatuan, keharmonisan, kesejahteraan, kebaikan dalam dirinya. Dan orang akan datang kepadanya sebab orang menemukan tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang pantas dan layak. Oleh karena ia memiliki harta kerajaan surga di dalam dirinya. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang wanita, diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Kita bayangkan orang membuat roti, 1 biji saja ragi, roti itu akan berkembang besar. Tanpa bibit roti atau ragi, itu roti tidak akan mengembang. Bayangkan, sekecil ini pertama, ketika dipanaskan akan mengembang menjadi besar. Hidup seseorang seperti itu, ketika ia memiliki kerajaan, ia akan bertumbuh menjadi orang besar. Besar bukan oleh karena harta, besar bukan oleh karena popularitas, bukan oleh karena posisi atau jabatan, tetapi oleh hal-hal yang dalam kerajaan surga ada di dalam dirinya. Menjadi besar itu indah. Tetapi kalau menjadi besar oleh karena kerajaan surga, oleh karena gambaran kerajaan surga dalam diri kita, itu menjadi indah. Tapi kalau oleh karena dunia, saudara-saudari, itu tidak akan bertahan. Seseorang bisa menjadi presiden, tapi kebesarannya hanya bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Kalau bisa 15 tahun. Demikian orang punya posisi jabatan, semuanya akan habis, akan berakhir. Yesus hari ini berbicara tentang kekekalan. Kerajaan surga akan memberikan kekekalan bagi orang yang memilikinya. Semoga kita semua memiliki kerajaan surga di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.